Juga ada tertulis, dan para tua-tua kota itu tidak akan menyerahkan orang yang tidak bersalah itu kepada orang yang hendak membunuhnya, melainkan mereka akan menerimanya dan memberikan tempat kepadanya untuk tinggal, dan dia akan tetap diam di kota itu sampai dia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya. Hukum itu sudah mengkontemplasikan dan memerintahkan cinta belas kasihan kepada sesama kita. Allah menetapkan hukum itu sebab adalah tidak sah untuk menghukum tanpa menginterogasi si terdakwa, pula adalah tidak sah untuk membunuh dalam kuasa nafsu amarah. Hal yang sama dapat dikatakan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan dan dakwaan-dakwaan moral. Adalah tidak sah untuk mendakwa terkecuali orang benar tahu, pula orang tidak dapat mengadili tanpa menginterogasi si terdakwa. Tetapi pada masa sekarang serangkaian hukuman dan dakwaan baru telah ditambahkan pada yang sudah ada sehubungan dengan dosa-dosa lazim atau yang dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran, yakni yang digerakkan melawan mereka yang datang dalam nama Allah. Di masa lampau mereka digerakkan melawan para nabi, sekarang berulang digerakkan melawan perintis jalan Kristus dan melawan Kristus. Kamu tahu mengenai itu, diseret keluar melalui muslihat dari tanah Sikhem, pembaptis sekarang menantikan kematian dalam penjara Herodes, sebab ia tidak akan pernah menyerah pada kepalsuan ataupun kompromi, dan hidupnya dapat dihancurkan dan kepalanya dipenggal. Akan tetapi mereka tidak akan dapat menindas kejujurannya ataupun memutuskan jiwanya dari kebenaran yang dilayaninya dengan setia dalam segala bentuk ilahi, adikodrati dan moralnya. Dan begitu pula Kristus dianiaya dengan murka yang 2 kali lipat dan 10 kali lipat, sebab ia tidak mengekang diri untuk mengatakan, itu tidak sah, kepada Herodes, melainkan ia akan menggelegarkan, itu tidak sah, yang sama dimanapun ia mendapati dosa atau mengetahui bahwa itu adalah dosa, tanpa mengecualikan golongan, dalam nama Allah dan demi kehormatan Allah. Bagaimana itu dapat terjadi? Tidak ada lagikah hamba-hamba Allah di Israel? Ya, ada, tetapi mereka adalah berhala-berhala. Dalam surat Yeremia kepada mereka yang dalam pembuangan, yang berikut ini dituliskan di antara banyak hal lainnya. Dan aku menarik perhatianmu padanya sebab setiap perkataan dari kitab merupakan suatu pelajaran yang, sebab Roh membuatnya dituliskan untuk suatu peristiwa sekarang, menunjuk pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Demikianlah tertulis, ketika kamu memasuki Babel kamu akan melihat Allah-Allah yang dibuat dari emas, perak, batu, kayu. Waspadalah, jangan meniru orang-orang asing, jangan takut pada Allah-Allah mereka. Katakan dalam hatimu, Tuhan, Engkau saja yang harus kami sembah. Dan surat itu menggambarkan detail dari berhala-berhala itu yang lidahnya dibuat oleh seorang seniman, dan berhala-berhala itu tidak mempergunakan lidahnya untuk mencela imam-imam palsu mereka, yang melucuti emas dari diri mereka untuk menghiasi para pelacur dengannya dan kemudian melepaskan emas yang sama, yang sudah dicemarkan oleh keringat pelacuran, untuk menghiasi kembali si berhala. Berhala-berhala yang dapat rusak oleh karat dan ngengat dan hanya bersih dan rapi jika manusia membasuh wajah mereka dan mengenakan pakaian pada mereka, sebab mereka tak dapat melakukan apapun dari diri mereka sendiri, meski mereka punya tongkat kuasa dan kapak di tangan mereka. Dan sang nabi mengakhiri, oleh karenanya jangan takut pada mereka. Dan dia melanjutkan, Allah-Allah itu sama tak bergunanya seperti periuk-periuk yang pecah. Mata mereka penuh dengan debu yang naik oleh kaki orang-orang yang memasuki kuil, dan mereka menutup matanya rapat-rapat, seperti dalam sebuah kubur atau seperti seorang yang sudah melanggar raja, sebab siapapun dapat mencuri jubah-jubah berharga mereka. Mereka tidak dapat melihat terang lampu-lampu, jadi mereka bagaikan tiang-tiang kuil, dan lampu-lampu hanya berguna untuk menghitamkan mereka dengan asap, sementara burung-burung hantu, layang-layang dan burung-burung lainnya terbang di atas kepala mereka dan mengotori mereka dengan tahinya. Dan kucing-kucing mendekam di antara pakaian-pakaian mereka dan mengoyakkannya. Jadi, jangan kamu takut pada mereka, mereka adalah benda-benda mati. Pula emas-emas mereka tidak ada gunanya bagi mereka, hanya sekedar pameran,
dan jika tidak dipoles, berhala-berhala itu tidak akan mengkilap, sebagaimana mereka tidak merasakan suatu pun ketika mereka dibuat. Api tidak membangunkan mereka. Mereka dibeli dengan harga yang sangat mahal. Mereka dibawa kemanapun manusia ingin membawa mereka sebab mereka sangat memalukan tanpa daya. Jadi, mengapakah mereka disebut Allah-Allah? Sebab mereka disembah dengan persembahan-persembahan dan suatu pertunjukan ibadat palsu, yang tidak dirasakan oleh mereka yang mengadakannya, pula tidak dipercayai oleh mereka yang melihatnya. Entah diperlakukan dengan buruk ataupun dengan baik, Allah-Allah itu tidak dapat membalas perlakuan yang diberikan kepada mereka, sebagaimana mereka tidak dapat memilih ataupun menggulingkan seorang raja, mereka tidak dapat memberikan baik kekayaan ataupun kemalangan. Mereka tidak dapat menyelamatkan seorang dari kematian ataupun membebaskan seorang yang lemah dari seorang yang menindas. Mereka tidak merasa iba kepada para janda dan anak-anak yatim piatu. Mereka seperti batu-batu pegunungan. Surat itu mengatakan kurang lebih demikian. Sekarang, juga kita punya berhala-berhala, tapi tidak lagi punya orang-orang kudus dalam tingkatan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa yang jahat dapat bangkit melawan yang baik. Yang jahat yang mengotori dengan tahinya, intelek dan hati mereka yang bukan lagi orang-orang kudus, dan mendekam di antara jubah-jubah kebaikan palsu. Mereka tidak lagi dapat mengucapkan perkataan Allah. Tentu saja, lidah mereka dibuat oleh manusia dan mereka mengucapkan perkataan manusia, apabila mereka tidak mengucapkan perkataan setan. Dan mereka hanya dapat secara bodoh mencela mereka yang tidak berdosa dan yang malang. Tetapi mereka diam ketika mereka melihat kebobrokan orang-orang yang berkuasa. Sebab mereka semua bobrok dan mereka tidak dapat saling mendakwa satu sama lain atas kejahatan yang sama. Mereka tamak, bukan bagi Tuhan, melainkan bagi Mamon, dan mereka bekerja dengan menerima emas percabulan dan kejahatan, saling mempertukarkannya, mencurinya, terperangkap dalam nafsu tidak wajar yang melampaui segala batasan dan bayangan. Mereka berbalut debu, yang membusuk dalam diri mereka dan jika mereka memperlihatkan wajah yang bersih. Allah melihat hati mereka yang kotor, yang dirusakkan oleh karat kebencian dan ulat dosa dan mereka tidak dapat bereaksi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mengacungkan kutukan-kutukan seolah itu tongkat kuasa dan kapak, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dikutuk. Terisolir dalam pemikiran mereka dan kebencian mereka, bagai mayat-mayat dalam kubur atau tahanan-tahanan dalam penjara, mereka tinggal di sana, bergelayut pada jeruji kalau-kalau seseorang akan membawa mereka pergi dari sana. Sebab orang-orang mati itu masih sesuatu, yakni mumi, tiada lain selain dari mumi yang kelihatan seperti manusia, sementara tubuh mereka sudah berubah menjadi kayu kering, dan di luar mereka akan menjadi benda-benda kuno dalam suatu dunia yang mencari hidup, yang butuh hidup seperti seorang kanak-kanak butuh susu ibunya, suatu dunia yang menghendaki siapa yang dapat memberinya hidup dan bukan bau busuk kematian.